Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta pilih webinar. Kami mohon maaf atas keterlambatan webinar, karena tadi ada banyak permasalahan dari koneksi internet kami. Kami mohon maaf sekali, sehingga baru bisa start webinar pada jam sekarang 8.52. Sekali lagi kami mohon maaf atas keterlambatan dan ketidaknyamanannya Bapak Ibu sekalian. Lalu kita lanjut. Apakah suara saya dan tampilan layar dapat terdengar dan terlihat dengan jelas? Oke, oke, sudah jelas, terima kasih. Langsung saja kita mulai webinar kita pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 8 Maret 2021. Kita lihat dari bursa global itu terlihat cukup hijau ya, dari Dow Jones, S&P dan juga Nasdaq dibuka menguat sekitar di atas 1%. Lalu kita lihat komoditas juga kembali menguat sehingga ada potensi untuk Bapak Ibu sekalian dapat trading juga di saham komoditas seperti dari minyak dan juga dari timah. Jadi cukup menarik untuk diperhatikan. Nikel juga demikian. Lalu kita lanjut. Maka dari itu kami lihat hari ini IHSG ada berpotensi peluang untuk melanjutkan kenaikan, rebound dari penurunan cukup dalam kemarin ya. Ada peluang kenaikan dengan range pergerakan sekitar 6.208 sampai 6.333. Dan kalau kita lihat juga dari market driver dari luar negeri, dari pasar saham di Asia Pasifik, kita lihat indeks saham di Asia pagi ini dibuka naik, didorong oleh sentimen positif dari peristiwa yang terjadi akhir pekan lalu, di mana dari Senat Amerika meloloskan rancangan undang-undang paket stimulus penanggulangan virus corona senilai 1,9 triliun US dollar yang mencakup bantuan langsung tunai sebesar 1.400 US dollar untuk sebagian besar rakyat Amerika Serikat. Lalu minggu ini, RUU tersebut dijadwalkan akan lolos di DPR yang dikuasai oleh Partai Demokrat dan dikirimkan ke meja Presiden Joe Biden sebelum 14 Maret. Dan tenggat waktu untuk memperpanjang program bantuan pengangguran tersebut ya. Dan selain itu, investor juga bereaksi atas laporan pasar tenaga kerja Amerika Serikat yang keluar lebih baik dari ekspektasi sehingga memicu optimisme tentang pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Data non-farm payroll memperlihatkan bahwa ekonomi Amerika Serikat menambah 379.000 pekerja selama bulan Februari, lebih tinggi dari estimasi yaitu 200.000. Dan pencapaian pada bulan Januari yaitu 166.000. Lalu berikutnya, tingkat pengangguran turun menjadi 6,2% dari 6,3%. Sementara rata-rata upah per jam tumbuh 0,2% secara bulanan atau 5,3% secara tahunan, sesuai ekspektasi dan lebih tinggi dari pertumbuhan pada bulan Januari yang sebesar 0,1% secara bulanan. Lalu dari Asia, investor menyambut baik data yang memperlihatkan bahwa kinerja ekspor Tiongkok melonjak 60,6% secara tahunan selama bulan Januari sampai Februari tahun ini. Investor menilai ini adalah sebuah refleksi dari permintaan global yang kuat atas barang produksi Tiongkok, meskipun data ini dipengaruhi oleh penurunan tajam kinerja ekspor pada periode yang sama tahun 2020 ketika ekonomi Tiongkok berada dalam kondisi lockdown. Dan kita lihat tadi di pasar komoditas, harga minyak ya dari Brent itu naik ke di atas 71 US dollar. Dan kita lihat untuk kalender ekonomi yang diperhatikan investor adalah kita lihat kalender ekonomi ada hari Selasa ini ada dari Jepang eh, estimasi 4Q20 GDP, lalu Jerman juga ada berita keluar neraca perdagangan. Hari Rabu ada US Consumer Price Index, lalu China ada inflasi, dan minggu ini ramai juga ya, Kamis juga ada kebijakan moneter dari ECB, European Central Bank, dan juga hari Jumat ada data US PPI di bulan Februari. Jadi untuk di driver pada minggu ini itu lebih ke arah market global dari Jepang, China, US, dan juga Eropa. Lalu kita lihat berikutnya dari sisi foreign flow, kemarin asing keluar sedikit ya, 183,61 miliar, sehingga secara outflow dari awal tahun, kita lihat asing masih masuk sekitar 7,81 triliun. Yang sebagian besar mereka juga masuknya ke saham-saham blue chip.
Lalu kita lanjut untuk market news kita lihat ada DSNG, PT Dharma Satya Nusantara yang merupakan salah satu perusahaan CPO. Kita lihat DSNG laba bersihnya meningkat 165,92% di 2020. Sementara pendapatan dia cenderung berkurang 16,7%. Lalu Inco memforecast atau mengestimasi produksi nikel di 2021 akan menyentuh 64.000 ton. Dan berikutnya SMDR atau PT Samudra Indonesia Tbk mengalokasikan capital expenditure atau CAPEX sekitar 50 juta US dollar di 2021. Dan untuk teknikal rekomendasi, kami lihat hari ini ada potensi di saham-saham komoditas ya, yaitu yang pertama ada TINS. Kita lihat TINS, meskipun sekarang dari fase bearish, tapi dia masih on track di fase bullish-nya. Bisa kita lihat dia masih berada di atas EMA 90 ya. Dan kita lihat ada potensi rebound di sini. Jadi Bapak Ibu boleh coba untuk trading dengan entry point di harga terakhir 1890 dengan target price di level 2140 dan TP2 di level 2230. Jangan lupa stop loss di level 1700 untuk TINS. Berikutnya kita ada MDKA. MDKA juga cukup menarik. Sedang menguji area supportnya ya. Kita meskipun dari fase short termnya masih cenderung bearish, cuman kita boleh spekulatif buy dengan entry point 2600, target berikutnya 2760 dan TP2 di 2820. Jangan lupa stop loss di level 2470. Lalu berikutnya ada Garuda. Di sini kami lihat Garuda juga cukup menarik, masih on track di uptrend channel dia ya. Kita lihat juga kemarin kena di area support uptrend channel dia, sehingga ada potensi untuk melanjutkan kenaikan pada hari ini. Kami lihat boleh spekulatif buy di area 340 dengan target harga 360 ya, dan TP2 di 366. Jangan lupa stop loss di level 324 untuk Garuda. Jadi buat hari ini yang bisa diperhatikan ada saham komoditas, yaitu ada TINS dan juga MDKA, serta ada juga Garuda yang cukup menarik untuk kita spekulatif buy. Lalu kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia. Dan kalau kita lihat hari ini, di pre-opening, kita lihat market sudah menguat cukup signifikan. Sempat tadi 0,7% ya, hari ini naik cukup signifikan. Didorong oleh saham-saham komoditas juga. Tadi saya lihat Antam sudah naik 2% hari ini. Lalu bagaimana? Apakah masih bisa kita hold? Coba kita lihat chartnya. Oke, kita mulai coba. Tadi TINS sudah masuk di rekomendasi kami ya. Cukup menarik untuk dibeli. Semoga nggak ketinggalan untuk membeli TINS. Kita lihat hari ini untuk TINS sendiri. Chartnya seperti apa. Untuk TINS di pembukaan jam 9, dia sudah naik 3,17% ke level 1950 ya. Untuk TINS sendiri, potensi mencoba menguji level resisten yaitu di level 2000. Jika berhasil breakout, target berikutnya di 2150. Jadi untuk TINS boleh untuk di trading terlebih dahulu dengan target price terdekat tadi di level 2000 ya. Dan sembari kita perhatikan juga di bid offer-nya, apakah dia bisa breakout 2000 dengan volume yang tinggi atau tidak. Dan untuk Astra sendiri kita lihat, untuk Astra di sini kita lihat hari ini naik 1,36%. Yang sudah punya sahamnya masih boleh di hold. Target kita ada di 5.700 ya. Untuk Astra sendiri dia masih dalam fase downtrend dan terlihat bahwa sejauh ini pergerakan masih ketahan di level 5750. Jadi bisa dipertimbangkan level 5750 sebagai exit point dia. Lalu kalau buat masuk untuk Astra, kalau kami pribadi lebih suka di level 5.400 sampai 5.500 untuk Astra buat masuk ya. Jadi kita pakai saat koreksi untuk masuk di Astra. Dan Antam hari ini juga mengikuti harga nikel yang rebound. Harga Antam juga cenderung rebound pada pagi hari ini.
dia sudah naik 2,9%. Oke, untuk Antam, dia ada potensi untuk menutup gap terlebih dahulu juga. Kita lihat dia ada gap di kisaran 2.600. Jadi ada potensi untuk menutup gap tersebut. Cuman kalau buat sekarang, dari Antam sendiri dia masih agak ketahan di level 2.500. Buat perdagangan hari ini bisa kita lihat dari bid offer-nya, dia cukup tebal ya di level 2.500 dengan 67.807 lot. Jadi kalau kita lihat hari ini, untuk Antam, resisten pada hari ini adalah di level 67.000. Dan jika Bapak Ferial ingin masuk Antam buat sekarang, kami rekomendasikan untuk masuk Antam di kisaran level 2430 sampai 2450 untuk Antam. Lalu Elsa, hari ini nampaknya agak menguat juga. Kita lihat Elsa bagaimana. Untuk Elsa sendiri, hari ini sudah naik 3% ya, 3,12%. Untuk Elsa, resisten di level 424, TP2 di 424, TP1 di 400 ya untuk Elsa. Kalau kita lihat, dia level support di level 382. Jadi yang sudah punya sahamnya masih boleh di hold, tidak apa-apa buat Elsa. Atau kalau kita mau jual di level 398. Kenapa? Karena di level 400 ini sudah agak tebal, banyak orang yang mau jual di level 400 tersebut. Dan kalau kita mau masuk sekarang, kalau saya pribadi lihat, kita tunggu agak di bawah, di level 388. Karena kalau kita masuk sekarang, target harga juga sudah terbatas ya, target di level 400 saja. Lalu berikutnya ada Antam tadi sudah, PBRI. Untuk BBRI hari ini sudah naik juga, 4.800 ya, 0,63%. Dan buat BBRI sendiri, kalau mau masuk saya lebih suka di kisaran level 4.700 sampai 4.720. Dengan target harga kita paling tinggi ke level 4.860 nih buat BBRI. Lalu berikutnya buat si Inco, oke, apa sudah bisa buy Antam dan Inco? Tadi kalau kita mau trading sudah boleh bisa dibeli ya. Ada rebound di Antam dan juga Inco. Tadi sudah disebutkan untuk Antam level entry dan juga exit point-nya. Dan kalau Inco sekarang dia di level 5225. Untuk target price terdekat kita bisa pakai adanya ada down gap di sini ya. Dia ada gap. Jadi bisa dilihat di situ gapnya ada di level 5.400 sampai 5.500 ya. Jadi buat Inco targetnya ada di kisaran di sana. Jadi kalau kita beli di 5.200, targetnya di 5.400 sampai 5.500 untuk menutup gap terlebih dahulu. Jadi boleh beli di level 5.200 kalau saran kami, dengan mempertimbangkan jual di level 5.400 dan juga 5.500. Lalu berikutnya ada UNTR. Untuk UNTR kita lihat United Tractor. Oke, UNTR sendiri, kalau kita lihat di sini, sekarang sudah naik 3,4%, sudah ke level 22.550 ya, untuk UNTR. Oke, boleh di hold dengan asumsi hari ini dia berhasil bertahan di atas level 22.450. Target harga berikutnya dia di level 23.000. Dan kalau yang belum punya sahamnya atau yang ketinggalan, boleh beli di kisaran level 22.200 sampai 22.300 untuk UNTR. Dengan target kita di level 23.000. Lalu SMGR. Untuk SMGR sendiri, kalau kita lihat, SMGR hari ini naik 1,3%. Tapi kalau saya lihat ini sudah mulai terbatas ya untuk SMGR sendiri. Target harga dia di level 11.700 buat SMGR, sudah mulai agak terbatas target harganya. Dengan support di level 11.400. Lalu tadi Inco sudah dijelaskan. Dan Indi, kalau kita lihat sendiri,
Untuk Indi sudah naik juga 1,02%. Kalau kami lihat Indi ke depan akan cenderung sideways dengan range area 1430 sampai 1550 untuk Indi pergerakan harganya. Buat resisten saat ini, Indi di level 1500 ya. Jadi kalau mau beli, kami bisa rekomendasikan beli di level 1470 dengan nanti jual di level 1500 untuk Indi. Lalu berikutnya ada Bank Bukopin, BPKP. Oke, untuk BPKP kita lihat di sini. Untuk Bank Bukopin sendiri, kalau kita lihat sekarang sudah baru naik tipis ya, 5 poin saja. Di sini level supportnya ada di level 550 dengan resisten kita bisa pakai Bollinger Band atas di level 600. Jadi kalau buat Bukopin sendiri, ini kalau sudah punya barang boleh di hold dengan asumsi dia berhasil bertahan di atas level MA20 dengan target price terdekat di level 600 ya buat Bank Bukopin. Jadi masih boleh di hold selama dia mampu bertahan di atas MA20. Kalau belum punya barang, boleh beli di kisaran level 550 sampai 560. Lalu untuk BRIS, kita lihat sendiri bagaimana pergerakan harganya. Untuk BRIS, di sini kita lihat, oke, di sini kita lihat 2680 sudah mulai tebal bidnya ya. Untuk BRIS secara jangka pendek, dia masih dalam fase downtrend, sudah di bawah MA5, dia resisten di level 2770. Secara short term dia sudah masuk bearish, secara medium term ini dia ke depan cenderung akan sideways. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari Bollinger Band, ini cenderung menyempit, jadi buat BRIS, nampaknya untuk jangka menengah dia cenderung sideways, dengan jangka pendek dia masih dalam fase bearish karena sudah di bawah MA5 juga. Tadi resisten di level 2750 ya, resisten untuk BRIS. Kira-kira seperti itu. Berkesempatan untuk mencoba menguji area support dia di level 2450 untuk BRIS. Lalu berikutnya, selamat pagi juga Ibu Reza. Untuk PTBA dan HMSP ya, untuk PTBA sendiri kita lihat hari ini, PTBA mengalami penurunan 2.700 sekarang, dan ini masih dalam fase uptrend dia ya secara short term. Kalau kita lihat level supportnya di level 2650 untuk PTBA, resisten di level harga 2770. Jadi kalau buat sekarang, PTBA sudah mulai dekat ke area resisten dia, yaitu 2770. Jadi bisa dipertimbangkan untuk exit di area tersebut. Dengan support, kita bisa pakai MA20 untuk saat ini, 2650 sebagai area support dia. Jadi kalau mau masuk pun, saya pribadi lebih sarankan untuk masuk di area 2650 sampai 2670. Lalu berikutnya ada HMSP, apakah sudah bisa masuk? Untuk HMSP sendiri, perlahan sudah mulai menunjukkan pola uptrend. Sekarang sedang konsolidasi ya, dengan area support kita bisa pakai MA5, sekarang 1450 sebagai area support dia. Di sini kita lihat target price berikutnya adalah 1500. Kalau saya pribadi lihat, untuk HMSP sendiri, kalau mau masuk, kita bisa pakai di level 1440 sampai 1450 buat masuk, dengan resisten di level harga 1500. Kira-kira begitu buat HMSP. Jadi kalau saya pribadi, lebih tunggu agak di bawah dulu untuk masuk HMSP, agar kita spread-nya agak besar. Dan kita lihat indeks hari ini apakah masih kembali menguat di atas 0,7%.
Ya, untuk hingga jam 9.13, IHSG cenderung tertahan ya, 6.300 dengan kenaikan 0,66%. Bisa kita lihat di sini masih belum mampu di atas pagi-pagi tadi. Oke, oke, sudah tidak ada pertanyaan nampaknya. Mungkin itu saja untuk webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kedatangannya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan webinar ya. Dan saya undur diri terlebih dahulu. Selamat pagi serta salam cuan.